Assalamualaikum Sobat Kumis. Jumpa lagi dengan Om Don di podcast yang pastinya kalian tunggu-tunggu di Kamis malam. Kumis Kupas Mistis. Malam ini kita akan membahas tentang misteri jalur kereta rawa buaya yang mematikan. Nah, ini ada artikel, mungkin bisa kita saksikan dulu ya. Ini ada kisah setan budek yang konon bikin orang tertabrak kereta api di Rawabuaya, Jakarta Barat. Ini ada lagi cerita misteri hantu budek di perlintasan kereta Klingkit Rawabuaya, Jakbar. Terus ada lagi terobos perlintasan, ojol tewas tertabrak KRL di Rawabuaya. Ada lagi nih, insiden pria tertabrak kereta api di Cengkareng, Jakarta Barat. Begini kondisi korban terkini. Ini nggak ada gambarnya. Nah, di studio sudah hadir seorang pelukis hantu yang sudah pernah datang kemari juga. Dan beliau ini memang pakarnya melukis hantu. Kita sambut Mas Galuh Abrian. Halo, oh, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang Mas? Masih sibuk kayak kemarin, Om. Kemarin sibuknya apa Mas? Bolak-balik gitu, penelusuran. Oh, penelusuran. Gambar juga. Nah ini kemarin katanya ada sempat bikin ini ya, ada di YouTube tentang penelusuran di Rawabuaya malah ya, sesuai dengan ini ya, tema kita malam ini ya. Itu kemarin sama Trans 7 sih. Oh, ada Trans 7 acara ya? Misteri Dunia. Ada misteri ini. Mungkin itu tayangan yang posting ulang itu di YouTube nya Misteri Dunia gitu. Oh, oke. Nah, Mas Galuh, ini kan kalau kemarin saya sempat lihat juga, Mas Galuh bisa sampai menggambar wujud yang menunggu di stasiun Rawabuaya ya. Iya benar. Itu memang dia mendiami wilayah tersebut atau gimana, Mas? Yang aku lihat emang dia mendiami di situ, Om. Emang dia ada di satu tempat itu, terus memang energinya jelek ya, buruk, negatif gitu. Dia memang suka mencelakai orang gitu. Mencelakai orang. Berarti memang ada sejarahnya dia ya mungkin kenapa dia ada di situ? Iya. Ada sejarahnya namanya. Kalau dari kemarin penelusuran itu karena dulunya itu memang rawa. Terus dulu memang ada buaya juga di sana gitu. Oh, ini nama Rawabuaya diambil dari kata rawa dan buaya. Ada rawa dan buaya dulu. Emang benar-benar ada rawa dan buaya ya? Katanya ada memang dulu di sana ya. Terus sosok ini sebenarnya bukan sosok yang baru, Om, tapi sosok ini tuh sosok yang ada sebelum jalur kereta ini ada di tempat itu. Oh, sebelum dibangun jalur kereta memang sudah ada. Sudah ada dulu. Nah, proses pembangunan jalur kereta ini apa ada korban jiwa juga? Kan biasanya setiap kali ada pembangunan atau apa mungkin dengan korban gitu kan ya. Kalau setahu aku ya, Om, itu setelah jalur kereta itu jadi. Justru setelah jalur kereta itu jadi ya. Aku sambil skate ya, Om, biar Oh iya, nanti nggak apa-apa. ada apa. Ini yang mau digambar berarti siluman. Bukan siluman sih, aku lihatnya itu sosok makhluk yang sebenarnya dia nggak cewek juga, nggak cowok juga, Om. Nah, Tapi lunak wujudnya tapi. kayak apa ya, kayak bayangan hitam gitu kalau orang Bayangan lihat. hitam, oh. Ada yang pernah lihat bayangan hitam, tapi kalau waktu kami kemarin ke sana, aku lihatnya memang rambutnya panjang, Rambut, terbang gitu dia. rambutnya panjang, nggak cewek, nggak cowok. Jinnya ini agak aneh wujudnya emang. Dia ada di satu sudut gitu, bukan sudut ya, di pinggir rel kereta gitu kadang. Tapi kalau sore dia pindah di seberangnya. Ada beberapa pohon di situ yang cukup gede sih. Oh, dia nggak menetap di satu tempat, Enggak. jadi pindah. Pindah, tapi masih di dekat jalur perlintasan kereta, terus ada jalan di situ. Ada jalan yang arah untuk kendaraan biasa ya, motor, mobil gitu. Nah, dia di sekitaran itulah.
si Tapi yang sering dibilang setan budek. warga sekitar itu sering ada yang melihat penampakan ini, Sosoknya itu. sosok ini. Nah, yang menarik kemarin Om, waktu aku gambar, waktu aku lukis, kan diliatin tuh sama warga tuh, didatengin gitu. Ada ibu-ibu di situ yang dia juga jualan dan warga situ kan. Dia lihat dia nyebut astagfirullahaladzim katanya. Aku liatin kan, kenapa Bu? Iya itu yang ganggu saya Mas, kalau sore katanya. Pernah saya diganggu itu katanya. Di mana Bu? Di pohon itu ya, saya bilang itu. Iya dia duduk di situ katanya. Pohonnya lebih spesifik pohon apa? Mas? Aku nggak terlalu merhatiin sih. Tapi pohon ini bukan pohon model kelapa itu. Bukan. Cabang ya berarti. Pohon, Tapi di atas bukan duduk di bawah. enggak, dia di atas gitu, Di nangkring atas, gitu. nangkring gitu. Mainan, aku lihatnya sih dia kayak nggak ada kakinya juga, jadi cuma terbang gitu. Cuman ganggu lempar batu gitu. Memang jahil, Jahil ya. jahil banget. Boleh Mas, mungkin sambil Sambil ya. Iya. Nah, kalau penunggu di suatu tempat ini itu memang bener-bener emang dia dari sejarahnya itu apakah terlahir di situ atau mungkin bisa jadi kiriman? Kalau sepenglihatanku ya Om, itu kayaknya sudah lama dia mendiami tempat itu. Jadi karena di situ dulu juga rawa, berarti kan sebelum ada manusia yang menempati situ, dulunya ya masih sepi kan, nggak ada orang kan, nggak ada kehidupan di situ. Jadi ini ya, karena memang dia tinggal di situ ya mungkin ada hukum teritorial yang di ini ya, mungkin di alam goibnya dia ya gitu ya. Iya. Kalau sudah mendiami di situ ya itu jadi hak dia mungkin ya. Nah kalau sebenarnya kalau dia ganggu itu iseng atau mungkin ada cara dia pengen balas dendam? Kalau sepenglihatanku sih, dia karena sudah mencelakai, jadi nggak cuma mengganggu ya Om, kayak semacam apa namanya? Kalau boleh dibilang memang hantu ini, setan ini memang menyukai bau darah Om. Menyukai bau darah. Makanya energinya benar-benar negatif banget. Jadi kalau misal dia nyelakain walaupun melempar batu pun ya harus sampai ibaratnya lecet atau berdarah gitu mungkin. Atau melempar batu itu hanya iseng ngasih tanda aku di sini itu. Kalau itu aku rasa dia cuma ngasih tanda, tapi Tanda aja. yang bikin orang celaka itu kan kalau orang kaget Om, takut lari, terus mungkin tabrak kan bisa jadi kan Om. Oh iya bener ya, karena itu juga lintasan kereta. Kira-kira kayak gini lah Om. Wah iya, Maksudnya nih. ini wujudnya. Tapi ini tuh hitam semua Om, kayak apa ya? Gelap Kalau orang gitu bilang ya. kayak genderuwo gitu loh. Oh berarti ini ya, teksturnya kasar juga. Heeh. Tapi aku lihatnya dia bukan cewek Om. Bukan cewek. Bukan. Kalau rambutnya, dia memang rambutnya panjang kan nggak harus cewek. Iya. Jadi terbang gini dia. Makanya ada orang yang kalau Ini misalnya nggak sengaja terbuka lihat, kelihatan kakinya juga. dia kelihatan kakinya. Makanya kalau ada orang sempat lihat, yang beberapa orang lihat di situ, wujudnya itu kadang cuma bayangan hitam gitu Om. Bayangan hitam. Tapi dia nggak sempet kelihatan muka jelas gitu enggak ya? Jelas aku lihat. Enggak, kalau orang-orang sekitar enggak. Enggak. mungkin ya. Si ibu itu sama Oh ibu ini sempat lihat sempat lihat jelas, mukanya. sempat lihat jelas. Sama ada kayak warga situ juga, dia sering parkirin mobilnya di situ. Oh. Jadi dia itu kayak apa namanya, nitipin mobilnya di dekat apa namanya warung yang nggak jauh dari jalur perlintasan itu. Pas malam katanya sama, dia diusir, dilemparin batu Dilemparin? gitu. Pas sudah dilemparin, dianya lihat si ini hantunya ini ada di atas lagi ngetawain gitu. Ngetawain. Kayak gini lah kira-kira. Wah ini apa namanya? Entitasnya apa ya? Bisa kayak campuran gitu. Ya, kalau genderu, ya mungkin kalau wujud genderu kan rata-rata jarang yang sampai ketawa ngakak gitu ya. Rata-rata kan ya yang wujud-wujud kuntilanak atau apa kan gitu kan. Makanya aku tanya kan, itu ngakaknya
kayak suara cewek atau suara gimana katanya cuman ketawa tapi bukan suara cewek memang. Oh, bukan suara cewek. Bukan suara cewek. Tapi ketawa ya. Ketawa dia. Kayak gini lah Om. Tapi hitam semua ya. Juga, ya. Nah terus ada lagi di Ini sana ada taringnya juga Mas. Ada lagi Om waktu di sana mungkin ini jin ya yang menyerupai gitu ya. Jadi waktu kemarin itu aku gambarkan itu orang gini. Aku masih ingat wajahnya Om. Agak acak-acakan gini memang. Ini perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Nah, masih mirip-mirip lah, masih sama lah. Nah ini dia yang minta tolong kemarin sana, tapi aku yakin ini ada jin yang menyerupain gitu. Terus ada berdarah-darah gitu sosoknya. Ini anak kecil atau Dewasa. dewasa? Pas si bapak-bapak juga situ lihat, dia bilang itu korban yang kemarin katanya. Aku karena aku lihat jelas Masih baru. yang terseret itu. Tapi aku bilang oh bukan Pak, itu jin yang menyerupai si sosok orang ini gitu. Tapi ada yang lebih lama Om, kayak gini-gini nih wujudnya. Gak apa-apa ya ini kalau gambar potongan kaki. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah aku lihat gini Om, Ini cuma sepotong. potongan kaki, Oh. terus ya sama potongan tangan kayak gini. Ini karena kelindes ini ya, roda Terseret. kereta. Terseret terus terlindas juga atau sempat ketabrak kenceng gitu. Ini ketabrakan yang potongan ini dia tuh ketabrak kenceng terus terseret gitu. Dari ceritanya ya. Tapi kan aku nggak terlalu percaya sama mereka karena yang namanya jin itu kan berupaya supaya menyesatkan kita kan. iya. Jadi potongan-potongan ada potongan kepala gitu. Ya kira-kira. Tapi ketika memang pas kejadian itu memang bagian tubuhnya memang benar-benar terpotong dari pengakuan warga. Ada yang sempat bagian tubuh ini emang terpotong. Ada Memang yang terpotong. tapi udah lama banget nih. Nah, cuma Dan waktu itu aku- sudah dikuburkan kan? Maksudnya nggak sampai ada yang hilang, salah satu tangannya aja hilang atau gimana? Nah persoalannya yang di tempat ini itu dia mengganggunya itu dengan potongan tubuh ini. Mengganggunya dengan potongan tubuh. Jadi udah banyak ada beberapa warga gitu yang misalnya dia jalan nih naik motor atau motornya mogok gitu, terus jalan nggak bisa kok kayak ada polisi tidur pas dilihat ada Berat gitu ya? ada potongan kaki di bawahnya, terus bau bangkai gitu. Ngeri ya? Itu ada 2 atau 3 warga yang bilang sama. Makanya waktu aku lukis sana, waktu aku ngelukis itu ada beberapa warga gitu kaget. Ini bang yang ganggu saya katanya, yang ngeganjel motor saya atau yang ngeganjel mobil gitu. Memang potongan kaki ini. Ya karena kalau roda mobil melindas barang kecil aja itu kan berasa ya. Terasa. Ini yang terlindas potongan tubuh. Potongan gitu. tubuh. Ini kalau orang sampai turun kan ya kaget ya. Bau banget tapi om, memang di situ. Untungnya kemarin kami nggak terlalu malam ya, masih menjelang sore gitu. Jadi aku Menjelang sore. akunya masih enak sih, nggak terlalu yang wah ini butuh energi lebih buat nanti kalau misalnya dia nggak suka kan atau merasa dia terusik gitu. Tapi kalau semakin malam memang energinya semakin gede atau gitu. Iya, pasti om. Karena kan Dan nggak cuma banyak yang 1-2. datang juga ya nanti. Tertarik kalau gitu ya. Misal ada kalau Mas Galuh sendiri kalau lagi gambar gini ada nggak sih yang mendekat kepo tertarik Ada gitu? kayak ngejek gitu juga ada. Ada. Bahkan sekarang pun ada. Gambarnya jelek aja. Oh gitu. Enggak, maksudnya kayak datang ngejek gitu pasti ada lah. Kayak dia nggak suka kan. Siapa sih kamu gitu. Makanya ada beberapa hal yang berbeda kan kalau kita melukis atau membuat sketsa itu kan harus izin om. Oh seharusnya izin. Harus izin karena saya juga orang Jawa kan yang ada unggah-ungguh gitu. Iya. Meskipun orang bilang derajat kita kan lebih tinggi, iya benar. Cuman mereka kan juga makhluk yang diciptakan Tuhan. Ya cuman kayak sebatas izin aja gitu. Tapi yang sudah-sudah kalau kita udah minta izin diperbolehkan. Mas. Kayak kemarin yang kita jawab itu, ada yang mau, ada yang enggak. Oh ada yang mau ada yang enggak.
ada yang mau ada yang enggak. Kalau yang enggak itu ngasih reaksinya gimana? Ya dia marah nunjukin wujud yang paling menjijikkan atau paling menyeramkan. Oh gitu. Misalnya saya takut sama wujud hantu misalnya pocong gitu. Ya dia ngewujudnya itu sesuai dengan dia baca memori saya gitu, saya takut sama wujud itu gitu. Atau malamnya nanti datengin lagi. Datengin lagi. Ini nggak kelar di satu tempat itu terus selesai itu enggak? Kadang masih ada yang mau ganggu Om, ngikutin. Meskipun udah dibersihin ya. Bisa dibantu sama praktisi spiritual lain. Kalau kemarin kan kebetulan jalan sama Ki Geni ya. Jadi Mas Galuh sendiri kalau misal mau datang ke suatu tempat ada ritual dulu berarti. Iya Om. Ritual pertama minta izin dulu, ya kan? Habis itu minta izin apakah memang ini permanen berarti ya mata batinnya buat melihat kayak gitu. Sebenarnya sih permanen Om, karena kalau mata batin udah dibuka kan sebenarnya bukan udah dibuka ya. Kalau terbuka itu kan sebenarnya nggak bisa ditutup. Nggak bisa ditutup. Cuman kita sendiri yang bisa Kontrol gitu. kontrol kayak aku lagi nggak mau nih, lagi capek gitu misalnya. Kadang yang kita lakuin ya kita nggak mau mikirin itu atau bodoh amat gitu. Bodoh amat. Sikap kita bodoh. Ada yang lewat misalnya, ya udah bodoh. Aku nggak lihat kamu gitu. Aku nggak lihat. Meskipun kita lihat Tapi ya. kalau suatu saat dia ngagetin kita, kan Ya, kayak gitu kalau yang nggak salah sering waktu itu terjadi. sampai jatuh gitu kan dari tangga gitu ya. Iya. Itu emang ya lagi nggak pengen lihat tapi tahu-tahu nongol Tahu-tahu gitu. nongol. Ya tetap aja kaget mas. Tetap kaget. Sampai sekarang aku masih sering kaget Om. Meskipun sering lihat tapi tetap kaget juga. Kalau saya yang buka dompet kadang kaget emang. Iya, aku juga sama. Nggak ada sih. Itu yang bikin takut kalau penulis. Nah, saya kalau udah buka dompet nggak ada isinya saya nggak berani ngambar lagi. Itu Om. Capek juga. Ini ada Kayak gini kan, gambar gini. Kan capek kalau dompet kosong. iya, bener. Jadi nggak fokus ya. Nah ini kalau potongan-potongan ini dulu waktu dimakamkan disatukan. Harusnya disatukan ya Om. Kalau ini kan dia nggak ngomong nih, dia nggak berkomunikasi. Yang Oh nggak ada cerita. Yang potongan ini nggak, yang ini komunikasi. Cuman aku waktu di tempat itu sempat ngomong sama krunya kan, ini dia ngomong ini nih gitu. Terus sempat di record juga sebenarnya, tapi dia bilang potong aja deh gitu. Takutnya ntar kena ini KPI atau apa gitu. Oh, tapi sempat ada komunikasi yang Iya. ini. Apa yang disampaikan, Mas? Ya dia diganggu itu sama setan budek ini kalau ditutupin telinganya gitu. Walaupun secara logika ya tempat itu memang nggak ada palang perlintasan kereta api Sampai sekarang. sampai sekarang. Nggak ada palang, Tapi ada pengatur lalu lintasnya, ada penjaganya, penjaganya. ada ya. penjaganya. Cuman Tapi masih tetap ada kejadian seperti itu. iya sering kejadian kayak gitu. Satu Nah, ya. nggak ada palang. Karena kalau dipikir kan ini kereta dari jauh pun udah kedengeran kenceng sebenarnya. Dia pasti klakson. Iya, memang udah jadi apa namanya? Udah jadi ini ya sering ya kereta kalau lewat situ karena dia mungkin tahu ya kalau nggak ada jalurnya jadi diklakson kenceng banget. Klakson kenceng ya. Cuman emang banyak yang ngeyel Om, kayak mau terobos gitu. Oh iya. Ya karena dari warganya juga mungkin kurang tertib ya. Sebenarnya malah bukan warga kampung, bukan warga sekitar. Warga yang hanya lewat aja ya. melintas Kalau yang di sekitar situ. kayaknya mereka udah punya kayak pengalaman gitu kalau ini dia tahu kan kereta mau lewat itu dia pasti ngerasa gitu. Wah, ini harus hati-hati juga ya kalau yang masalah yang bahkan mungkin yang bukan yang jadi korban itu bukan warga situ mungkin. Iya, bukan warga situ memang. Dan kejadiannya di situ masalahnya. Iya benar. Nah, Mas Galuh, Siap. jadi kalau setan budek ini misalnya, namanya setan budek berarti itu ya? Apa namanya? Yang sering dibilang setan budek atau jurik bonge apa ya kalau nggak salah. Jurik bonge, Kayak yang bonge yang bonge yang miring-miring itu rambutnya. bukan. Oh, bukan. Nggak denger. Oh nggak denger. Bukan nggak dengar, sering nutupin orang supaya nggak denger gitu. Oh bikin orang budek gitu ya? Mungkin dengan ditutupi pakai tangan gitu pagi. Iya, katanya jin yang menyerupai korban ini dia
bilangnya ditutupin tangan sama mata sama telinganya. Jadi kayak orang pakai headset mungkin ya, headset denger kenceng gitu kan, ya nggak denger apa-apa jadinya kan. Iya, kayak mungkin kayak di dalam air gitu. Jadi kayak ngalamin gitu pikiran kosong, makanya kan sama kayak yang pernah yang sering dibilang Ki Geni kan juga sama tuh. Kalau kita nggak boleh pikiran kosong. Iya. Karena dia nyerangnya lewat pendengaran, pikiran sama hati manusia kan. Makanya dari dulu juga saya diajarkan kalau pergi kemana-mana atau mau pulang atau mau beraktivitas apapun harus wudhu dulu kalau muslim gitu. Wudhu ya. Supaya ya kita terhindar dari hal-hal yang di luar. Iya. Dan kita dilindungi, dijaga ya. Iya. Iya, paling nggak dijaga. Wujud dari yang tadi jurik bonge seperti apa sih Mas? Ya tadi yang ini Om. Enggak, maksudnya setinggi apa gitu? Dia ini ya tergantung ini ya Om, tergantung orang yang lihat ya. Kalau maksudnya bukan tergantung orang yang lihat. Posisinya hampir sama kayak manusia Sama normal dengan gitu. manusia normal. Bukan kayak wujud genderuwo yang gede enggak, enggak, ya. normal gitu. Cuma memang bentuknya nggak jelas ini hantu ini tuh. Jin ini aneh gitu. Ini bangsa jin berarti. Tetap bangsa jin Om. Tetap bangsa jin. Iya. Kayak gini lah detailnya kalau rambutnya itu. Yuh. Tapi Iya, bukan mungkin ini ya. kuntilanak bukan. Tapi Yang enggak. kuntilanak juga ada di situ. Oh, ada juga. Tapi Jadi dia cuma selain diem aja. jurik bonge, terus tadi ada yang Yang ini kan kayak yang jin yang cowok nyerupain ini ya, gini. yang korban ini ya. Ada kuntilanak juga. Iya. Kuntilanak ini juga suka ganggu juga. Dia ganggu tapi kalau kuntilanak itu kan sebenarnya cuma gitu-gitu doang Om. Diem gitu. Diem aja. Kadang kan aku juga bingung orang kenapa takut gitu ya. Aku juga masih kadang kaget sih. Kan dia kan cuma diem nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau ketemu sama kuntilanak Ya sering Om. sering. Sering kan? Terus maksudnya ya udah anggap biasa aja atau gimana? Apa sempat kaget kan? Iya kaget tapi kan ya biasa aja udah wujudnya begitu. Oh, kan. wujudnya memang seperti itu. Gak bisa juga aku nanya Mbak nomor WA-nya berapa? Nggak mungkin. Nggak nanya dongkrak dulu gitu. Iya. Terus Kalau ini cewek bener kan masih bisa. ini kuntilanaknya. Ya kalau kuntilanak wujudnya biasa kan Om. Kayak pada umumnya gitu. Pada umumnya dengan baju putih gitu ya. Terusan. Muka pucet Muka pucet gitu kan. sama kayak yang Belum di- pakai make up biasanya dia kan. kayak sama ya mirip-mirip kayak yang di tempat ini gitu. Di tempat ini mana? Di sini. Maksudnya iya maksudnya kan di tempat suatu tempat gitu. Oh gitu. Kirain di studio aja juga. Ada ya? Ada Om. Ada. Lagi di sini sekarang. Enggak di Oh, enggak. ini keliling kan Om. Oh keliling dia. Lagi ngapel itu bukan apel apa? Biasa ketuk itu apa? Ada orang nggak sepada gitu. Ya, ngecekin ada orang nggak sih di sini gitu. Tapi dia kan ini Om apa? Berarti dia perhatian sama teman-teman yang di sini kan. Ya jangan juga kan kita sampai malam nggak ke syuting. Mau nanya udah makan belum? Mungkin kan kalau dia bisa ngomong. Oh dia Ada nomor WA nggak? Mungkin gitu. dipesenin GoFood nanti. Bener. Ini Kayak ke- gini-gini lah. Tapi memang rambutnya selalu panjang nutupin sebelah gitu apa gitu nggak sih? Ada yang kalau aku lihat ada kuntilanak itu yang pernah aku lihat ya. Itu yang sering aku lihat ada banyak yang nutupin wajah emang. Ada yang cuma kelihatan setengah. Ada yang dia mau nampakin wajahnya Om. Ada yang cantik, ada yang buruk juga mukanya. Kayak waktu di penelusuran juga waktu itu di acaranya Jakarta TV itu aku lihat kuntilanak Om di situ juga yang dominan gitu. Cuman dia cantik. Yang berarti yang selama ini dilihat nggak ada yang cantik malah. Ya ada Om. Cuman kan kalau kita lihat hantu yang bentuknya nggak terlalu menyeramkan kan ya kayak manusia kan Om. Oh ya udah duduk aja di atas pohon gitu. Jadi aku lagi gambar gini nih Om. Ini kan Ki Geni bakar dupa di sini. Terus dia pergi kan, aku ditinggal sendirian. Krunya nggak ada di situ. Aku di bawah pohon ditinggal sendirian. Sendirian. Kayak uji nyali gitu. Gambar. Nah si cewek, si hantu kuntilanak yang cantik ini dia duduk di pohon gitu di atas. Di atas. Manggil-manggil kayak gitu. Kok ganjen dia? Iya. Memang ganjen kan. Kenapa cowok apaan? Ya kan? Aku bukan cowok murah, aku bilang gitu kan, tapi hantu.
Tapi hantu gitu. Ntar dia ketawa, akunya lari kan. Jangan ketawa mending ya. Iya kayak gini. Sama lah Om wujudnya, hampir. Nah, Sama. sekarang saya mau tanya Mas. Ada cerita tentang, karena kita yang sering lihat kan kuntilanak itu selalu dengan baju putih. Ya. Terus saya dengar ada kuntilanak yang kuntilanak merah gitu. Bener nggak sih? Yang itu, yang di kabar misteri di Jakarta TV itu yang waktu aku di Sumur Bandung itu ada dua, yang satu pakai baju putih, yang satu merah. Ini nggak lagi mau 17? Enggak ya? beda tempat. Beda yang tempat. merah di pohon-pohon pisang gitu, yang ini di atas pohon, satunya pohon gede gitu. Apa bedanya yang merah sama yang putih sih? Kalau yang aku tahu yang merah ini energinya gede kan Om. Dia lebih besar daripada yang wujud kuntilanak biasa gitu. Dia tuh punya energi yang besar, kayak semacam ada kemarahan gitu Om. Kayak kemarahan, kayak apa ya, kebencian. Kebencian. Kayak ada dendam gitu. Kuntilanak itu ya kalau yang saya dengar kayak si apa Sundel Bolong itu kan kalau melahirkan ya. Bener ya? Iya, Sundel Bolong. Nah kalau kuntilanak itu apa semua manusia perempuan yang mungkin punya riwayat jelek terus akhirnya sudah meninggal, apa namanya, perwujudan dan kemarahannya ini diambil sama jin ya? Iya. Kebenciannya itu yang diambil. Energi itu yang diserap sama jin, akhirnya ngewujudnya wujud yang menyeramkan kan Om. Karena itu makanannya jin kan, kesukaannya jin kan. Suatu yang apa ya, maksudnya amarah kayak gitu-gitu. Nah tapi maksudnya ini ruh aslinya kan nggak di situ kan? Enggak di situ kan, beda dimensi. Beda dimensi, berarti memang ini hanya dimanfaatkan oleh jin, wujudnya ya. Ini yang kadang mungkin jadi orang salah kaprah juga ya, ketika orang meninggal langsung jadi setan pocong, ada yang bilang meninggal jadi kuntilanak. Iya, Nah, orang salah kaprah. Iya, nah kan nggak mungkin kalau ada orang kurus kayak Mas meninggal nanti jadi genderuwo kan kayak nggak pantas gitu maksudnya kan. Masa jadi genderuwo gitu. Iya. Ini jadi apa kayak gitu. Ya, Kan bisa jadi lain kan. bisa sih harusnya. Tapi kalau jadi genderuwo kan aneh, nggak make sense. nggak make sense, iya. Jadi ya sebenarnya kalau dipakai logika ya nggak mungkin memang. Ya memang ini Tapi hal itu wujud yang memang dimanfaatkan oleh jin itu ya. kadang kan itu kan ini Om, apa? Gak sesuai dengan logika kita. Iya betul. Gak cuman khodam ya Om, ada hantu yang dia jin yang mendiami satu tempat, dia suka sama orang gitu kan. Hampir sama kayak manusia kan, mereka tuh dia menyukai sesuatu tuh tanpa syarat gitu. Tanpa syarat. Aku cuman suka nih sama orang ini gitu. Jadi ngikutin gitu. Dengan harapan ketika orang ini nanti meninggal dia bisa ikut jin ini gitu. Oh, Padahal waktu meninggal ya nggak ketemu lagi tetap. tetap nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Loh, jinnya juga salah kaprah berarti ya? Iya, makanya kan yang tersesat tuh kebanyakan dari golongan jin dan manusia kan, katanya kayak gitu. Oh iya bener. Kita aja banyak yang tersesat, jin ikut-ikutan ya? Iya lah. Sama kayak manusia. Mereka nggak pakai ini ya, Google Map atau Waze sesat. Itulah karena teknologinya katanya canggih kan. Harusnya canggih. Iya. Ini ada makam keramat apa enggak sih daerah yang rawa buaya kemarin? Enggak ada. Enggak ada. Cuman bekas rawa. Memang rawa. Rawa yang mungkin sudah. Tapi rawanya masih ada. Udah nggak ada, Om. Udah mungkin diuruk gitu ya. Udah diuruk tanah gitu. Kok jadi senang ya gue gambarnya. Cewek. Ntar dibawa, tinggal sini aja ya, Om. Jangan. Biar kali ini ada yang Ya kalau yang cantik ya nggak apa-apa, yang ditinggalin itu. Katanya nggak apa-apa dipajang. Iya, dipajang. Boleh. Nah kalau kita majang gambar ini, ada nggak efek sampingnya? Maksudnya atau apa yang digambar ini, wujud yang digambar ini datang ke kita? Enggak sih, kadang cuman
kalau dia mau dia mainin aja, cuma digeser kadang, cuma diliatin, dia juga cuma ngeliatin. Kecuali lukisan yang di atas kanvas ya, itu lukisan yang di kanvas. Yang di kanvas. Dia bisa juga dia menempati tempat itu kan, si ini jinnya ini. Mungkin di kertas doang dia nggak level, kertas murah kayak gitu. Oh gitu. Iyalah. Maunya yang bagus ya. Makanya kalau undang lagi besok pakai kanvas. Gitu. Nah ini podcastnya mau berapa jam? Mas Galuh, Mas Galuh sendiri kalau selain ke mana Rawabuaya kemarin, ada pengalaman kemarin sempat ke luar kota kalau nggak salah ya? Ke Ponorogo. Ponorogo. Ada pengalaman apa sih? Apa ya? Apa nih tanya pengalamannya? Makan Iya. sate iya. Bukan. Ini pengalaman misteri dong. Ada cerita apa kemarin? Yang keren tuh di Kelampis Ireng namanya. Namanya Kelampis Ireng. Ini hutan atau apa? Itu satu situs gitu yang katanya memang situs itu peninggalan sejarah dulu. Ini benar sejarahnya. Tempatnya yang Semar kalau datang ke tempat itu ya di Kelampis Ireng ini gitu. Apa namanya? Petilasan mungkin. Petilasan. Petilasan ya. Itu petilasan itu ada sebelum kerajaan Mataram. Sebelum kerajaan Mataram. Jadi lebih tua gitu. Lebih tua ya. Nah kalau lagi ini kan biasanya Pak Ki Geni ya. Iya. Penelusuran seperti itu apa sambil nyari benda pusaka atau enggak? Nah kalau yang punya kemampuan untuk menarik atau mencari benda pusaka kan Ki Geni. Kalau saya cuman lihat aja Om, terus ya seperti biasa tugasnya menggambarkan aktivitas yang di sana gitu. Tapi pernah nggak, maksudnya tanpa sengaja mendapat benda pusaka? Di luar tugas utamanya Ki Geni ya, maksudnya dari Mas Galuh sendiri pernah nggak tanpa sengaja gitu? Dulu sih pernah batu atau Batu. kayak batu-batu gitu, tapi kayak jatuh itu loh dari pohon itu kena genteng letak gitu, terus lihat kok batu gitu, liatin. Batunya udah berwujud atau? Berwujud batu gitu, Maksudnya udah di kayak batu aki gitu, cuma batunya doang, bulat gitu. bulat berarti udah diasah gitu ya? Terus tapi aku lihat buat apa aku gitu. Iya. Terus aku balikin lagi situ, maksudnya aku tinggal aja. Tinggal aja. Karena dulu aku emang nggak tertarik sama hal-hal kayak gini Om. Jadi agak ada penolakan gitu. Aku nggak mau tahu lah apa namanya hal-hal yang kayak gini, takut dibilang aneh gitu. Tapi sekarang justru malah menekuni ya? Karena dibantu itu, dibantu Ki Geni, udah nggak usah takut lagi kata. Takut aja kalau lapar ya juga sih gitu. Takutnya pas lapar. Benar. Gak ada lauk kan bingung. Nah, Mas Galuh, ketika penelusuran ada nggak serangan dari makhluk gaib atau mungkin diganggu gitu? Kalau diganggu ya itu Om, setelah acara biasanya didatengin gitu. Atau kalau hantunya lebih kuat ya, lebih tua, maksudnya satu tempat itu yang kayak di Kelampis Ireng itu kan punya sejarah yang cukup panjang tuh Om. Dia juga situs kerajaan Jawa, bahasanya masih bahasa Jawa Kawi. Jawa Kawi. Jadi udah di luar kemampuan saya tuh. Itu ya sempat hampir kemasukan gitu. Jadi udah rasa pusing, mau muntah-muntah gitu. Itu kan ada perlawanan gitu sebenarnya. Buat dia mau menguasai tubuh biasanya kan kayak gitu. Tapi untung kan ada Ki Geni yang bantu. Iya. Pasti ada yang jagain juga ya. Nah kalau kita dapat serangan apa namanya dari makhluk gaib ini misalnya, ini apakah ada pertanda sebelumnya? Iya Om, pastinya. Pasti ada ya. Dan ada nggak sih pertanda bahwa kita itu sedang diincar? Iya pasti Om. Ada ya? Ada. Ada firasat di situ? Ada. Kayak deg-degan. Deg-degan gitu ya? Terus misalnya habis dari acara nih, nggak ada masalah apa-apa Om. Nggak ada masalah, nggak ada apa-apa lah. Kok tiba-tiba perasaan tuh sakit loh. Kayak aku kok sedih banget ya gitu. Perasaan aku sakit gitu, ya? kayak orang terlangsa gitu. Kenapa ini aku gitu, lama-lama ternyata di belakang ada yang ngewujud gitu.
perempuan nangis gitu. Oh, yang ini bikin ya, saya. apa namanya? Emosinya sampai Sampai ke kita. ke kita ya. Mm-mm. Saking kuatnya dia. Bukan saking kuatnya, memang caranya dia menyampaikan kayak gitu, Om. Kesedihannya, amarahnya gitu. Dia mau ngasih pesan atau apa, Mas? Iya, dia mau ngasih tahu tentang dia tuh masalahnya kenapa kesedihannya gitu. Oh, memang tabiat mereka itu selalu pengen cerita. Sebenarnya pengen curhat mungkin. Pengen Ya. cerita, ada yang mau cerita, ada yang dia cuman liatin doang, nih loh aku ada di sini gitu. Ada yang mau menceritakan, dulu aku katanya begini-begini gitu. Nah, setelah mereka cerita, apa ada keinginan mereka untuk ditolong atau apa sih, Mas? Iya, biasanya kan minta tolong atau mau ikut gitu. Oh, mau ikut? Kalau aku kan nggak mau diikutin, mending ikut Om Don kan. Oh, enggak lah. Jelas. Saya juga nggak mau. Kalau ada anak kecil misalnya kan di sini misalnya, Jangan. ikut Om Don aja biar kan punya banyak mainan Om Don di rumah. Aku udah punya anak kecil dua. Oh iya. Jangan. Atau yang lain ya. Gitu. Ini yang lain aja banyak. Banyak sih ya, ikut Banyak banyak sih sih, tuh. banyak. Punya Produsernya. banyak mainan, punya coklat. Nah, iya. Pasti diturutin sama di sini. Mas Galuh, yang paling wujud paling menyeramkan yang pernah dilihat Mas Galuh, ini wujud apa? Sebenarnya hampir banyak serem sih ya wujudnya. Sorry kalau tak sebutin, bener gak sih di Indonesia cuman ada wujud pocong, genderuwo, kuntilanak, siapa lagi? Tuyul gitu. Tuyul, terus yang bolong apa namanya tadi? Sundel bolong. Sundel bolong. Apa hanya itu aja? Atau ada wujud yang sebenarnya lebih serem dari itu? Ada sih Om. Jadi kayak nggak mesti itu genderuwo ya kalau wujudnya besar ya. Ada beberapa wujud hantu yang jin yang besar gitu, dia nggak mesti genderuwo, nggak mesti yang nggak mesti kayak monyet genderuwo. matanya merah enggak gitu. Ada yang wujudnya besar berkumis gitu. Berkumis. Gede besar hitam gitu. Tetap memang kelihatan ini sih, kelihatan serem banget gitu. Serem ya. Tapi kalau aku nggak terlalu ini ya, nggak terlalu takut yang wujudnya begitu, malah aku lebih takut yang bentuknya menjijikkan kayak yang berdarah-darah kayak gitu. Oh. Kayak pocong yang mukanya nggak jelas kayak gitu. Udah kayak hampir busuk gitu. Emang ada yang dia nampakin ke orang itu dengan wujud yang ya memang itu apa dalam pikiran kita tuh wujud yang paling mengerikan gitu. Dan itu memang benar ya, proyeksi dari pikiran kita. Iya, proyeksi dari pikiran kita. Apa yang kita takut gitu. Jadi Gak selama takut ini- nih sama hantu perempuan ya, kita takutnya sama hantu wujudnya apa, misalnya pocong ya pocong yang ngewujud gitu. Justru yang wujud pocong. Jadi setiap orang itu beda-beda ya. Beda-beda, tapi memang ada hantu yang dia memang ya punya power besar, wujudnya memang begitu. Karena pengaruh yang mungkin cerita urban legend atau cerita yang pernah beredar sebelumnya. Dia Mitos juga ya biasanya kan ya udah berulang-ulang gitu kan ceritanya. Wah, ini serem, ini serem, ini serem. Ya, akhirnya muncul juga dia. akhirnya muncul itu. Wah, ini menarik juga kalau saya dengar ceritanya Mas Galuh. Saya ada kebetulan pengalaman dan pernah saya ceritakan di podcastnya KGS. waktu KGS itu ya. Ini saya mungkin karena ada dulu waktu kecil takut sama bapak gitu. Dulu waktu kecil saya takut sama bapak dan karena saya kalau ke kamar mandi kadang minta temenin sama ibu kan, karena rumah saya belakangan kuburan gitu. Nah, saking takutnya sama bapak karena kalau minta temenin ibu malah dimarahin sama bapak. Anak cowok ke WC mas sendiri, pipis sendiri gitu. Udah, mau nggak mau saya jalan aja sendiri. Karena memang harus lewat dapur, lewat ada apa namanya yang karena lagi direnovasi ada beberapa tembok yang terbuka. Nah, memang di WC itu ujungnya juga terbuka karena lagi mau dipasang apa namanya, baru dipasang cakar ayam baru gitu. Nah, saking saya takutnya sama bapak dulu, yang saya lihat
saya lagi, mohon maaf lagi pipis gitu ya. Di pojokan itu justru yang kelihatan kakinya bapak. Ini persis banget. Untuk kaki ya Om? Loh iya. Iya, maksudnya itu. Tapi wujud utuhnya kelihatan? Enggak, cuman sampai ini, paha, pangkal paha aja. Ya, setelah itu nggak ada. Karena saya lihat di sini udah kayak kepotong dan berdarah. Oh berdarah. Dan berdarah. Karena makanya saya bilang, sampai saya teriakin, bapak jangan bercanda gitu. Nggak respon sama sekali, kakinya cuman gini, diem aja gitu kan. Jadi ujung di pojokan tembok itu dia nongol aja gitu. Padahal kan ada besi, saya mikirnya kan, ini besi-besi lagi dipanca gitu kan. Saya sampai teriakin itu kaki, bilang bapak jangan bercanda gitu kan. Kok nggak gerak ya? Saya mau ingat kalau di pesannya ibu, kalau udah di toilet jangan sebut ayat di Al-Quran gitu kan. Bacaan apapun nggak boleh di toilet. Bingung saya jadinya kan. Iya. Seketika saya lagi kencing langsung berhenti gitu kan. Saya mundur pelan-pelan juga susah banget rasanya. Mau lari juga ini Nggak takut gitu kan. Ya takut juga, takut dikejar juga gitu kan. Tapi sama Om, maksudnya aku juga pernah mengalami hal yang hampir sama waktu masih kecil gitu. Itu kan rasanya yang aku rasain itu. Aku di rumah rasa takut, mau keluar juga takut, mau minta tolong juga takut. Jadi serba bingung mau ngapain gitu. Bener-bener. Cuman takut aja gitu. Takut ya. Udah nggak tahu mau gimana gitu. Kecuali ada yang datang itu baru ngerasa, oh ada orang lagi nih gitu. Selamatnya aku gitu. Iya. Ya mungkin itu ya yang dimanfaatkan oleh ini ya. Iya. Jin dan Kalau sekarang mungkin kita udah nggak terlalu takut kan Iya, Om. Kalau misalnya kita di kamar mandi lagi kencing, misalnya ada yang nunjukin wujudnya itu kan, kita bisa ngeles dong malah sekarang. Ngapain lu liatin gua kan gitu biasanya. Iya, Sekarang bener-bener. pegang ini gitu. Bisa jadi kan. pegangin handphone ya Biasanya ya tisu atau tisu apa. ya. Misalnya. Misalnya kalau ya tangan kita dua masih kuat sebenarnya megang. Iya. Kalau ngesengin hantu kapan lagi Om? Iya, memang saatnya dibalas ya. Iyalah. Mas Galuh. Siap. Nah, kemampuan Mas Galuh ini kan selalu diasah ya. Melukis. Sampai nanti suatu saat ada nggak Mas Galuh pengen berhenti? Kalau pertanyaan itu agak susah Om, karena saat ini aku sedang memulai kan Om. Memulai, oke. Jadi belum ada pikiran untuk kapan aku berhenti gitu. Tapi sempat ada bayangan juga. Saya kapan ya aku bisa ini gitu. Saya ya udah nggak perlu lihat lagi kayak gitu, udah bodo amat gitu, cuek gitu. Pengen juga normal. Tapi ini sedang menikmati juga ya. Akhirnya menikmati juga. Menikmati. Dari yang awalnya memang ada rasa takut kan dulu pasti. Takut banget. Takut banget. Apalagi ketika diundang wujudnya sama Ki Geni kan. Biasanya diundang dulu ya. Iya. Dihadirkan. Udah dikasih tahu belum sama Ki Geni biasanya? Wujudnya apa gitu? Iya. Enggak. Karena setiap sepenglihatanku ya, setiap rapal yang diucapkan Ki Geni itu kan banyak tuh rapal yang berbeda-beda tuh. Biasanya ada kayak dia membaca apa beda-beda rapalnya. Itu kan wujud yang hadir juga beda-beda. Oh gitu. Karena udah sering lihat jadi halah gitu. Udahlah, ya gitu wujudnya mau gimana lagi. Gak bisa ini kan, gak bisa menolak kehadiran wujud yang apa yang seserem-serem gitu kan. Kita mau nggak mau ya harus terima gitu. Harus terima, dihadapi ya. Dan jadi, memang ya nggak dihadapin lagi, emang harus digambar. Memang harus digambar, harus dihadapin. Kalau untuk sketsa, biasanya makan waktu berapa menit? Sketsa cepet sih Om, paling Cepet sekitar 15 menit. 15 menit kalau pakai. Sketsa gini aja ya, yang lebih detail gitu. Yang detail 15 menit. Kalau pakai cat warna? Sekitar 20-an lah Om. 20 menit. 20 menit itu pakai kanvas kan berarti? Pakai kanvas ya cepet ya. Ada nggak ada yang mungkin sedang dikerjakan, lukisan yang memang sedang dikerjakan sama Mas Galuh dan sampai sekarang belum selesai? Untungnya sih alhamdulillah hampir selesai semua. Hampir selesai semua.
Dan itu wujud yang memang sudah dilihat sendiri oleh Mas Gaga. Iya, kayak beberapa lukisan Hodam itu kan ada proses yang harus dilewatin kan Om, kayak puasa dulu dan ritual lainnya gitu. Oh memang ada ritual. Terus harus izin gitu, makanya kadang ada juga yang sempat nanya, Mas tolong dong cek Hodam saya gitu. Emang pikir saya mesin scanner gitu, Nah. cuman dari nama doang atau dari lihat gitu bisa kelihatan gitu. Nggak gitu caranya. Karena sekarang saya sering ya karena di media sosial ya. Iya, tapi itu biar Ada. mereka. Iya benar. Itu biar mereka. Karena saya kadang pengen ketawa gitu. Iya bukan pengen ketawa, saya takjub juga. Iya. Ini orang live di satu platform Gitu medsos ya kan. Wah ilmunya keren banget bisa Keren lihat. banget. Tinggal ngasih nama doang nanti ketemu Hodamnya siapa gitu kan, wujudnya seperti apa, sejarahnya gimana, terus ini berguna buat apa. Saya pikir ini orang keren sekali. Keren, jago dia. Iya. Kalau aku nggak bisa melakukan itu, berarti kan ilmunya dia lebih tinggi Om. Kalau dia cuma lihat nama bisa lihat. Betul. Mesin scanner aja kalah sangar nih. Harus ada ritual itu Om. Harus ada ritual tetap ya. Ritual antara minta izin gitu kan. Dan membersihkan diri juga kan kita harus siap Om. Karena efeknya kan bisa ke balik ke si yang ngelukis lagi betul, gitu. betul. Kalau dia memang nggak mau dan nggak suka di ini, dia bisa nyerang kita kan. Iya sih. Gitu. Ya istilahnya kulon nungun dulu ya. Jadi ada yang sempat penasaran kan nanya, kok lama Mas gitu. Ya bukan lama karena kita harus ritual dulu kan, harus lewatin beberapa proses itu, izin nyembung gitu. Tapi kalau untuk melukis itu yang ada pesanan mungkin, apakah ada waktu tertentu malam atau Malam Om, selalu malam ya? selalu malam. Kalau siang enggak? Bisa, siang itu juga bisa, cuman kan lebih enak malam. Kalau lebih tenang lebih mungkin ya. tenang satu, terus kita kan biasa di satu ruangan tertutup gitu, gelap, minim cahaya gitu. Terus biasanya kan yang melakukan, mungkin ya di luar sana ada yang pakai cermin juga supaya wujudnya itu hadir di situ gitu. Cuman kan kadang ketika kita tersedot sama energinya mereka kan yang muncul kadang nggak cuma sosok Hodam yang ada di manusia itu, tapi sosok jin yang ada di sekitar rumahnya juga ikut muncul gitu. Ikut datang. Ikut datang. Ikut memeriahkan gitu. Iya betul. Ganggu gitu Mas. Karena saya suka gambar juga. Kalau saya menggambar yang orang yang mungkin saya nggak kenal gitu ya, hanya yang ada di imajinasi saya pernah saking saya nggak ngurus sebenarnya, itu gambar udah jadi gitu kan. Ada temen yang datang ke kosan saya dulu ngaku-ngaku jadi, kok mirip aku gitu. Datang lagi beda orang, mirip aku sih Don. Siapa yang gambar kamu, saya bilang kan. Kok pada kepedean gitu. Nah usut akhirnya diminta dibawa pulang lah sama salah satu teman saya ini. Pulang dipajang di kamarnya. Nggak nyampe seminggu dibalikin lagi. Kenapa katanya? Katanya ngeliatin terus. Iya. Ya kalau dipajangnya di tengah-tengahnya pasti berasanya ngeliatin sih saya bilang. Memang Om ada lukisan itu yang karena dia bikin apa ya anatomi sama plastisitas wajahnya itu bagus gitu. Terus bentuk matanya juga pas di bener-bener pas di tengah kan, jadi kalau kita ke geser kanan kiri Iya betul. dia kelihatan kayak ngeliatin. Tapi memang ada Om yang sudah dimasukin jin gitu, satu benda atau lukisan itu ya memang gerak. Nah itu teman saya ngerasa itu ada wujud yang ada sosok di dalam lukisan itu. Makanya antara dia tetapi mirip aku dia bilang gitu. Kemudian lukisan perempuan gitu. Tapi mirip aku dong. Ya nggak tahu, aku nggak mirip ini gitu kan. Aku melukis nggak ngasal aja, nggak awal gitu kan. Dia bilang mirip, tapi mirip aku. Kenapa bisa mirip aku? Ya nggak tahu gitu kan. Tapi begitu dibawa pulang, dipajang nggak ada seminggu itu, terus dibalikin lagi. Seram ngeliatin terus. Lah katanya mirip kamu, ya, anggap aja lagi ngaca saya bilang gitu. Nah mungkin sudah dimasukin. Ya mungkin udah dimasukin ya. Dan kebawa mungkin ya, kebawa ini ya apa namanya energinya mungkin. Iya benar. Mas Galuh, ini ada satu hal yang
saya masih kadang bingung sama beberapa pendapat orang gitu ya. Ada yang menyarankan kalau kita ketemu makhluk seperti itu ya udah sebelum kita diganggu, sebelum kita tumbuh rasa takut yang berlebihan, ya udah kita beranikan, kita lawan. Nah ini saya minta tips dari Mas Galuh untuk sobat kumis nantinya. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ketika bertemu makhluk yang bukan dari alam kita gitu ya? Yang paling gampang ya jangan takut Om. Memang harus jangan takut. Iya, apapun keyakinannya gitu, mau dia beragama apapun gitu. Kalau dia baca doa yang dia yakini, entah agamanya apapun, kalau dia masih ada takut di dalam hatinya, dia nggak mau pergi dong. Hantu itu. Ya tetap gitu aja. Toh dia juga gak akan lama kok di tempat itu biasanya. Dia nunjukin itu kan, misalnya dia hadir tuh di depan kita, set gitu. Ya udah dia cuma paling beberapa detik gitu. Oh dia nggak bakalan lama diem itu? Nggak bakal diem lama. Mau ngapain dia diem lama-lama di situ? Kayak orang mau nyari lowongan kerja ya kan, lama gitu. Mau ngapain? Dia mau makan gitu kan? Enggak. Diem ya, paling beberapa saat habis itu kan dia pergi. Perginya ini? Entah dia terbang, entah dia mundur atau ada yang masuk tanah gitu. Oh bukan dia terus menghilang, tapi sebenarnya tetap ada di situ nggak? Enggak, dia kan pergi Om itu. Saya pikir ketika dia menampakkan diri di satu tempat gitu ya, terus kok hilang ya? Saya pikir dia tetap sebenarnya ada di situ karena cuman nggak nampak lagi. Enggak, dia pindah tempat biasanya. Om. Pindah tempat. Situ mungkin terus dia di mana lagi gitu. Tapi ada alasan dia pindah ya? Ada alasannya. Atau mungkin karena kita lebih berani? Satu karena kita lebih berani, kedua juga kan dia mau mewujud ke manusia yang nggak bisa lihat itu kan energinya juga ngeluarin energi yang gede Om. Oh gitu. Dia harus punya energi besar ya. Penguras energi juga buat dia ya. Tapi emang ada yang orang, maksudnya mungkin orang indigo lain ya, anak indigo lain gitu kan, dia lihat wujudnya, lama-lama dia pergi pelan-pelan gitu. Memang iya, memang begitu. Ya kayak manusia aktivitas normal Om. Oke. Nah terakhir Mas Galuh, ini kalau misal ada yang mau menggunakan jasa Mas Galuh untuk menggambar atau mungkin pengen tahu wujudnya, atau boleh kayak gitu boleh disimpan nggak sih? Boleh Om. Boleh ya. Itu bisa kemana Mas? Di Instagram Om, DM aja gitu. Boleh di Instagramnya Mas Galuh mungkin? Namanya Pelukis Mata Hantu. Pelukis Mata Hantu. Iya. Pelukis Mata Hantu. Iya. Itu bisa langsung DM atau mungkin bisa janjian datang kemana Mas? DM aja. DM aja. Nanti ini ya. Nggak harus ketemuan. Nggak harus ketemuan. Nggak harus ketemuan. Kalau dekat boleh, tapi kalau orangnya jauh misalnya di di Hong Kong kan nggak mungkin ketemu, atau orang di California. Mau janjian tengah-tengah kan saya yang repot Om. Bayar jasa lukisnya berapa gitu kan. Biaya tiket pesawatnya yang lebih mahal gitu. Iya, siapa tahu ketemu pesawat nggak mungkin ya kalau di udara. Iya benar-benar. Oke, sobat kumis, ini ceritanya menarik sekali ya, karena ini uniknya karena hantu bisa dilukis. Nah, kalau ada yang memang pengen punya koleksi gambar hantu, atau mungkin Hodam bisa kali ya Mas? Bisa Om. Hodam atau mungkin siapa yang pernah mungkin ketemu ada kesan sama hantu yang pernah ditemuin dan mungkin saking cantiknya pengen dilukis, pengen digambar, bisa hubungi Mas Galuh Abrian. Nah, dan sobat kumis, waktu juga yang memisahkan kita. Tetap saksikan cerita-cerita mistis yang lain yang lebih seru pastinya di channel 33 Transvision dan aplikasi Cukmu. Saya Om Don dan Mas Galuh mohon pamit. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.